A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi sayyidun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan lagi, walaupun kita jauh jaraknya, tetapi tidak menjadikan suatu penghalang di mana kita sama-sama mengkaji, sama-sama belajar, sama-sama kita mengikuti dalam acara pelajaran tauhid atau kerohanian. Semoga saudara-saudaraku semuanya diberikan kesehatan, umur yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwa di sini kita akan menyampaikan atau kita sama-sama belajar di mana dengan materi apa sih yang dimaksud dengan wahyu? Apa hakikatnya wahyu? Bagaimana caranya wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang wahyu itu disampaikan seperti halnya lonceng atau berdengung. Walaupun dengan begitu beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faham akan isinya wahyu-wahyu tersebut. Yang kedua, terkadang menyerupai laki-laki yang berjubah putih, tetapi Rasulullah hafal apa yang disampaikannya, yaitu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Terkadang dalam keadaan dingin, kata istrinya Rasulullah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi hal ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya datangnya wahyu tersebut bisa langsung dari Allah ataupun lewat malaikat Jibril, tetapi sebetulnya hal itu ia hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri.
Saudara-saudariku dimanapun kita berada, pada hari ini sedikit banyak mari kita kupas apa sih wahyu itu. Di sini akan saya kupas secara hakikatnya. Apa sih itu hakikat? Hakikat adalah yang sebenarnya. Lalu apa sih wahyu itu? Apa wahyu tersebut? Yang kedua, lalu apa isi wahyu tersebut? Mohon maaf sebelumnya kepada saudara-saudariku. Di sini kami akan membahas dari sisi hakikatnya, tetapi bukan dari sisi syariatnya. Wahyu adalah, kalau secara hakikat, sesuatu yang berisikan kalam Allah tanpa ada yang mencampuri, tangan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Kalau bahasa syariat, wahyu itu hanya disampaikan kepada nabi dan rasul-rasulnya. Seperti halnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Kalau wahyu itu datang kepada orang terkenal atau hambanya yang terkenal, itu banyak yang menyebut suatu karomah. Tetapi bagaimana bila datang kepada kita? Mungkin saja itu dianggap sebagai bisikan-bisikan. Tetapi semuanya itu tidak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah tidak bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkuasa, maha menghendaki, maha segala-galanya. Itulah perbedaan di kalangan masyarakat. Tetapi itu adalah merupakan hal yang wajar. Apa sih sebetulnya kalamullah itu? Kalamullah itu adalah sebuah perintah dari Allah langsung. Lalu isinya itu apa? Yang jelas tidak keluar dari pengertian untuk hamba yang dikehendaki untuk bisanya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang di sini masih dibutuhkan yang namanya takwil-takwil, terkadang juga tidak. Apa sih takwil itu? Takwil itu adalah
penjabaran atau cara. Contoh, terkadang menggunakan air putih dengan maksud dan tujuan air putih jernih itu digunakan sebagai takwil, sebagai simbol, sebagai isyarah untuk membersihkan hati itu. Intinya orang ngaji, orang belajar agama, orang menitip kerohanian itu pada dasarnya muaranya hanya satu, yaitu bagaimana caranya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagaimana caranya kita mengesahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kembali kepada Allah, dan kita harus meninggalkan selain pada Allah. Hanya itu saja sebetulnya muaranya. Bagaimana caranya kita yang berasal dari Allah, lalu bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya letaknya atau muaranya hanya di situ saja. Sebetulnya yang disampaikan dari awal tadi seperti halnya wahyu itu diturunkan seperti halnya lonceng atau berdengung kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu merupakan hanya sebuah isyarat agar supaya kita ini tidak kaget. Jika wahyu atau penyampaian kalamullah itu tidak diisyaratkan, maka kebanyakan manusia jika langsung disampaikan to the point-nya saja, maka kebanyakan akan mengalami kaget atau merasa bingung. Karena mungkin saja kita sudah didoktrin dari kecil sampai tua hanya diajarkan syariat dan tarekatnya saja tanpa disampaikan hakikat dan makrifatnya. Akhirnya kalau seandainya disampaikan hakikat dan makrifat secara langsung, kita manusia biasanya akan mengalami kaget atau shock. Dalam kagetnya itu, terkadang diri kita ada yang menolak, ada yang tidak. Jika kita menerimanya dengan akal, dengan basariah ini, tentu manusia ini akan menolaknya. Tetapi jika kita melakukan dengan hati, dengan perenungan, dengan bertafakuran, maka itu akan bisa diterima karena menggunakan basirah ini. Secara akal
pasti menolak. Kok kalamullah kok disampaikan kepada yang bukan nabi atau bukan rasul? Ya pasti secara akal menolak. Tetapi dikembalikan lagi, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kuasa akan semua hal itu? Artinya kalau kita duduknya hanya di akal saja, ya pasti tidak akan menerima. Tetapi kalau di hati, yang namanya Allah itu maha kuasa, ya pasti menerimanya. Itulah perbedaan antara ahli hijab dan ahli suku. Seperti contoh saja, wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Isra Mi'raj dilakukan dalam waktu semalam saja. Secara syariat atau jika kita manusia masih menggunakan akal, ya tidak mungkin dalam waktu semalam kok bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Ya tidak mungkin. Makanya pada waktu itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Ya karena mereka itu menggunakan akalnya, menggunakan basariah ini, sehingga mereka walaupun dikasih tahu kebenarannya pasti menolak, pasti bertentangan dengan hatinya. Tetapi kalau didasari dengan kita, dengan basiroh atau dengan hati, maka kita pasti menerima karena sesuatu itu atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya disampaikan atau contohnya pada waktu Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu itu dikejar-kejar oleh Fir'aun, sehingga di depan ada laut, di belakang ada pasukannya Fir'aun. Ya kemana lagi? Secara akal, secara manusia ini ya tidak bisa menerima. Ya pasti Nabi Musa dan rombongannya akan terbunuh dan akan terkepung oleh pasukannya Fir'aun. Disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu atau kalamullah, sehingga Nabi Musa diperintahkan memukul tongkatnya ke lautan, sehingga laut itu terbelah. Akhirnya pengikut-pengikut Nabi Musa selamat sampai di seberang lautan. Di situ mengalami yang namanya kepasrahan. Tapi sebelumnya pengikut Nabi Musa ini ada yang pasrah, ada yang gelisah, ada yang bingung. Pada intinya ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang pasrah.
tetapi dengan keyakinan, tetapi dengan kepercayaan, terjadilah bisa selamat pengikut Nabi Musa dari kejaran-kejarannya Fir'aun. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya wahyu itu secara hakikat juga bisa disampaikan kepada hamba-hambanya, kepada kekasih-kekasih Allah, khususnya yang bisa menerima adalah para ahli suhud. Sudah mengimani, sudah meyakini, sudah menetapkan bahwa segala-galanya yang bisa, yang mampu, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, bahwa apa sih yang dimaksud wahyu? Wahyu itu merupakan kalamullah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kekasih-kekasihnya, terutama lewat nabi dan para rasul. Tapi pada hakikatnya yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena ahli suhud sudah tidak melihat bahwa makhluknya itu yang bisa ngapa-ngapain. Yang bisa ngapa-ngapain adalah mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Itulah saudara-saudaraku hakikatnya daripada wahyu, yaitu wahyu yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya lewat utusannya. Itulah saudara-saudaraku sedikit materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti bahwasanya hakikatnya wahyu yaitu penyampaian kalamullah. Sekali lagi, itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan. Semoga di pertemuan berikutnya kita semuanya diberikan keimanan yang sebenar-benarnya. Kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, taufik, serta rohinya Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan di hati atau tidak pas di dalam hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.